Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel bersama saya Deden Firdaus. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips yang saya ketahui, yaitu tips gimana sih caranya supaya suara kita itu kalau misalkan melantunkan sholawat, baca Al-Quran itu bisa kedengeran indah, terus kedengeran enak didengar gitu sama pendengarnya gitu. Jadi ya suara saya juga sebenarnya masih kurang bagus gitu, masih belajar untuk lebih bagus lagi. Jadi pengalaman saya yang saya lakukan tuh latihan ya, saya sharing aja ke teman-teman semua cara latihan saya. Mudah-mudahan dengan cara latihan saya, kalau misalkan teman-teman terus berlatih seperti itu, mudah-mudahan ya ada perubahan buat suara teman-teman juga. Jadi sebelum kita langsung ke videonya, jangan lupa buat teman-teman tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya teman-teman semua tidak ketinggalan notifikasi setiap kali saya share video selanjutnya. Mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, ya khususnya buat saya sendiri bisa lebih bermanfaat lagi. Ke videonya, Oke, jadi ada 4 tips buat yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama makharijul huruf. Jadi sebelum kita kan membaca Al-Quran ataupun melantunkan sholawat, kita harus menguasai tentang makharijul huruf dulu. Apa sih itu makharijul huruf? Jadi makharijul huruf itu perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi misalkan ada huruf sa itu kan ada 3 macam. Fa kecil yang berbunyi fa, fin. Terus yang kedua sa sedang, sa biasa yaitu sin. Yang ketiga sya yaitu sya besar, shin. Jadi ini shin. Jadi misalkan kayak di sholawat salam, di sholawat salam, jadi gini, satu sa-nya sa biasa. Ma'assalam fi amani syaykhana Allahu rabbi ruhamhu rabbi. Ma'assalam fi amani syaykhana Allahu rabbi ruhamhu rabbi nuhina ya rabbana syaykhana. Jadi antara perbedaan dari makharijul huruf dari huruf sin sama huruf shin itu beda banget. Jadi kita harus bisa mengeluarkan beberapa huruf itu dengan benar. Misalkan ha kecil, ha besar, misalkan kha, misalkan kaf, qaf. Jadi kita kuasain dulu lah makharijul hurufnya. Jadi kita bisa belajar sendiri juga bisa, terus belajar dengan melalui guru juga bisa. Ya intinya makharijul huruf itu sebelum kita sholawat, sebelum kita melantunkan sholawat, ya alangkah baiknya kita menguasai tentang makharijul hurufnya dulu. Jadi itu sebagian yang mudah gitu, jadi supaya kita melantunkan sholawat itu kedengeran indah gitu. Jadi supaya enggak ini makharijul hurufnya kayak gini, malah dia suaranya, malah dia melafalkannya kayak gini. Jadi kan ya dari salahnya kita melafalkan
tilawatil Quran itu apa? Jadi irama, makom irama dari mulai bayati sampai ke irama yang paling tinggi itu juga saya masih kurang paham tentang tilawatil Quran, tentang makom irama dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi misalkan contoh nih misalkan contoh nahawan di surat Wasyamsi yang sering Syekh Salman Al-Mila bacakan di setiap acaranya, misalkan Wasyamsi wa lagu sholawat itu bacaan ayat suci Al-Quran juga, makom irama, misalkan irama bayati nahawan, bayati nawa, terus bayati usaini, bayati jawabul jawab, terus nahawan, ros, soba, siharkah, itu masih mencakup ke semuanya itu. Jadi kalau misalkan kita sedikit paham tentang makom irama pembacaan Al-Quran, jadi kita akan lebih mudah gitu sholawat, terus kita akan lebih mudah menyanyikan lagu sholawat. Terus dan yang terpenting juga kita bisa membaca Al-Quran dengan kualitas suara yang diberikan, jadi enak didengar oleh pendengar kita itu. Jadi suaranya ada dengarnya terus kayak banget. Jadi itulah. Jadi yang ketiga yaitu penghayatan dari hati kita. Jadi sebelum kita menyanyikan lagu sholawat, kita itu harus kita mau nyanyiin lagu Ya Habibal Qalbi misalkan. Nah di situ kita harus paham dulu artinya itu apa. Nah setelah apakah dia sedih, gembira ataupun gimana. Jadi kalau misalkan sedih, kita hayatnya sedih di sini. Ditanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita rindu kepada Rasulullah. Jadi rasa rindu ini, penghayatan di hati ini yang bakalan bikin suara kita itu kedengeran enak. Jadi di sini penghayatan di dalam hati. Jadi kita setelah bisa menghayati sebuah lagu, memang sih semua lagu itu, hampir semua lagu ya rata-rata penghayatan itu yang paling penting. Karena dimana lagu ini kesannya gembira, kesannya sedih, misalnya kesannya biasa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan di dalam hati di sini. Penghayatannya harus bisa menghayati di isi lagu itu. Oke, yang keempat, latihan pernapasan. Jadi itu latihan pernapasan sih gimana enaknya teman-teman aja. Jadi mau kalau saya pernapasan nih dilatih, misalkan tarik napas dari mulut, terus keluarkan dari hidung pelan-pelan, tarik napas juga pelan-pelan, terus tahan berapa menit, keluarkan pelan-pelan gitu. Jadi dengan latihan pernapasan kita nggak mudah ngos-ngosan dalam bersolawat, nggak mudah capek. Terus yang terpenting juga kita napas kita bakal bisa dikontrol lah ketika kita melantunkan lagu sholawat ataupun kita membaca Al-Quran. Jadi intinya yang kesimpulannya dari
pembahasan 4 tips tersebut, jadi kita banyak berlatih gitu lah, istiqomah terus berlatih setiap hari, karena dengan istiqomahnya kita terus berlatih, perubahan sedikit demi sedikit itu akan berubah bertahap, jadinya bertahap. Dari mulai kita misalkan bahwa suara kita gini banget, gimana sih ya caranya buat ngilangin serak-seraknya gitu, terus gimana sih biar suara kita itu lebih panjang lagi gitu. Ya itu karena kita terus berlatih setiap hari. Jadi kita seperti pisau. Kalau pisau kan udah tumpul nih, kita asah terus setiap hari. Nah, pisau tersebut akan tajam, pisau tersebut bakalan tajam gitu. Jadi dimanapun dari diri pribadi saya sendiri dan teman-teman semua, apabila terus sering berlatih istiqomah setiap hari, insya Allah apa yang diingini, apa yang dicita-citakan oleh teman-teman semua dan dicita-citakan oleh saya sendiri, insya Allah Allah. Jadi itu saja di video kali ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan sedikit tips dari saya bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman semua. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.